Presiden Prabowo Subianto pimpin ratas dari London, Inggris membahas penertiban kawasan hutan nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui korban banjir di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 20 Januari 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah agenda dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dan pemirsa inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Di tengah agenda kunjungan kerja ke London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas melalui video conference untuk membahas perkembangan penertiban kawasan hutan nasional. Rapat diikuti sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta, diantaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara di London, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rapat terbatas berlangsung sekitar 2 jam dengan agenda pembahasan perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Untuk mengetahui apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto hari ini di Inggris, langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One Nadila Saleh yang saat ini berada di London, Inggris. Silakan Nadila, laporan Anda. Baik, Sita dan juga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membuka lawatannya ke Inggris dengan melakukan rapat terbatas bersama dengan sejumlah jajaran dari Kabinet Merah Putih. Rapat terbatas ini berlangsung secara virtual seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa memang pembahasan yang dibahas dalam ratas ini merupakan pembahasan tentang soal perkembangan Satgas PKH yang menjadi salah satu Satgas yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto 2 bulan setelah ia menjabat ataupun dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain itu juga agenda dari Presiden Prabowo Subianto di lawatannya ke Inggris yang berlangsung kemarin memang hanya agenda internal tertutup itu saja. Untuk hari ini, Sita, agenda Presiden Prabowo Subianto akan dibuka pada siang hari nanti dengan melakukan pertemuan resmi bersama dengan Perdana Menteri Inggris. Dalam pertemuan ini ada sejumlah kesepakatan ataupun tanda tangan yang akan dilakukan oleh Presiden bersama dengan pemerintah dari Inggris, yakni peluncuran New Strategic Partnership antara Indonesia dan juga Inggris. Dari pernyataan Presiden Prasetyo Hadi juga menyebutkan bahwa salah satu hal yang akan tanda tangani oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Maritime Partnership yang merupakan kerjasama di bidang kelautan ataupun maritim untuk membangun kapal-kapal tangkap ikan bagi masyarakat ataupun nelayan-nelayan Indonesia. Selain itu juga, agenda hari ini Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan rapat tambah ataupun makan siang bersama dengan Wakil Perdana Menteri Inggris. Makan siang bersama ini dilangsungkan di Lancaster House, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa usai para ramataba ataupun makan bersama ini, Presiden Prabowo Subianto juga akan menghadiri Round Table Education yang merupakan agenda diskusi kerjasama antara pemerintah Inggris dengan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan.
pemerintah Indonesia ingin bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di Inggris, 24 universitas terbaik yang tergabung dalam Russell Group Universities. Di dalamnya ada University of Edinburgh, University of Manchester, Liverpool, kemudian juga University of Oxford, yang mana memang universitas-universitas ini terkenal dengan hasil riset dan juga teknologi dan pembaharuannya dalam membangun edukasi pendidikan sebuah bangsa begitu. Pemerintah berharap dalam kerjasama di bidang pendidikan ini, universitas-universitas terbaik dari Inggris bisa membuka peluang ataupun membuka cabang kampus baru di Indonesia. Untuk cabang-cabang ini ataupun kampus-kampus ini diharapkan bisa membuat Indonesia mengejar ketertinggalan di dunia pendidikan, terutama di bidang teknologi, pengetahuan, dan juga riset yang salah satunya adalah bidang kedokteran begitu. Untuk agenda Presiden Prabowo Subianto di tanggal 20 Januari hari ini hanya akan berlangsung 3 agenda itu saja. Agenda Presiden baru akan dilanjutkan esok hari 21 Januari, yaitu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Raja Charles III di Lancaster House. Selain itu juga Prabowo akan menghadiri acara filantropi konservasi gajah. Ini merupakan kerjasama rangkaian kerjasama antara Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia dengan Raja Charles III dalam hal konservasi satwa gajah. Selain itu juga rekan-rekan tentu segala perubahan dimungkinkan bisa saja terjadi berkaitan dengan waktu ataupun detail siapa saja pihak-pihak yang akan ditemui oleh Presiden Prabowo Subianto, dan kami dari awak media juga selalu standby untuk mengabarkan kepada Anda mengenai apa saja perkembangan-perkembangan terbaru dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris kali ini. Dan tentunya yang kita harapkan adalah dalam lawatan perdana Presiden ke Inggris, lawatan perdana Presiden di tahun 2026 ini bisa memberikan nuansa baru, harapan baru bagi masyarakat Indonesia, terutama di bidang ekonomi dan juga pendidikan. Sebagai informasi tambahan juga, bahwa setelah Presiden melakukan lawatan dari Inggris, setelah itu Presiden pada tanggal 21 Januari esok akan melanjutkan perjalanan ke World Economic Forum WFF di Davos, Swiss, yang tentunya ini juga telah kami konfirmasi bahwa Presiden akan menghadiri World Economic Forum tersebut. Vita. Nadila Saleh langsung dari London, Inggris. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Senin kemarin. Sebelumnya Gibran juga mengunjungi wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari respon pemerintah terhadap bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan Jawa Barat. Didampingi Wakil Bupati Karawang Maslani, Wapres Gibran mengunjungi 3 posko pengungsi korban banjir, yaitu Posko DTA Al Furqon, Posko Masjid Al Furqon, dan Posko Aula di Kelurahan Tanjung Pura. Wapres berdialog dengan para pengungsi, menyerap aspirasi dan kebutuhan mereka. Gibran menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, terutama layanan kesehatan bagi kelompok rentan, yaitu anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Wapres juga menginstruksikan agar kebutuhan pengungsi segera didata dan dipenuhi untuk mempercepat penanganan darurat sekaligus mendukung proses pemulihan. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengakibatkan meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Karawang, 4.304 kepala keluarga atau sekitar 14.000 jiwa terdampak banjir di 12 kecamatan. Sementara sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga mengunjungi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Gibran Rakabuming Raka di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon di Desa Sri Mukti, Tambun Utara, Bekasi, Senin siang disambut para korban banjir yang sebagian besar ibu rumah tangga dan anak-anak. Wapres juga menerima keluhan dari para pengungsi yang belum mendapatkan bantuan makanan di hari kedua bencana. Warga meminta pemerintah melakukan normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut dan membangun turap di sepanjang Kali Bekasi. Nanti setelah ini untuk makanan
kesehatan, obat-obatan nanti segera kita drop ya Pak ya. Segera 3 hari kedua ini harusnya udah nggak seperti ini. Terus ini tadi tanya masalah sungai itu nanti harus ada normalisasi. Tentunya nanti bersatu. Nanti tolong ya Bapak Ibu ya diprioritaskan dulu lansia, anak-anak, ibu hamil, difabel ini harus diprioritaskan dulu ya. Pastikan makan 3 kali sehari ada. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjanji segera mengirimkan bantuan dan akan berkoordinasi untuk normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut dan melanjutkan proyek tanggul beton di sepanjang Kali Bekasi. Dari Karawang dan Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias warga dan pedagang saat melakukan kunjungan ke Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa. Suasana riuh terlihat saat mantan wali kota Solo itu menyodorkan tangan kepada para pengunjung dan pedagang pasar yang ingin bersalaman. Wapres Gibran bersama Wakil Gubernur Jawa Barat didampingi Forkopimda Kota Tasikmalaya menyambangi sejumlah kios pedagang. Di setiap kios, Wapres Gibran menyapa dan berbincang dengan para pedagang yang sedang berjualan. Wapres Gibran juga menanyakan harga barang dagangan serta memborong sejumlah dagangan milik para pedagang. Dalam kunjungan kerja di Kota Tasikmalaya, Wapres Gibran juga dijadwalkan mengunjungi RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya, SMA N2 Kota Tasikmalaya, serta Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya. Proses evakuasi korban pesawat jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan terkendala cuaca. Kabarnya usai jeda. Anda kembali di kabar Merah Putih. Evakuasi korban kedua jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan terkendala cuaca. Hujan lebat disertai angin kencang dan kabut tebal menghambat langkah tim SAR dalam upaya menjangkau lokasi korban di lereng Gunung Bulu Saraung. Medan terjal dan licin semakin memperberat proses evakuasi sehingga keselamatan personil menjadi pertimbangan utama. Kendati diadang cuaca buruk, evakuasi akan dilanjutkan setelah kondisi cuaca dinyatakan benar-benar aman. Selain faktor cuaca, kondisi tebing terjal serta keterbatasan visibilitas di sekitar lokasi juga menjadi alasan penundaan evakuasi. Sementara itu, tim SAR tengah mempersiapkan skema evakuasi udara bagi korban pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR menggelar rapat skema evakuasi udara dengan pihak Komando Daerah Udara 2 dan Polda Sulawesi Selatan di kantor SAR Makassar. Tim SAR gabungan tengah memetakan titik-titik yang bisa dijangkau helikopter untuk mengevakuasi korban. Kondisi geografis Gunung Bulu Saraung memiliki banyak lereng terjal, di mana korban ditemukan di bawah lereng sedalam 500 meter sehingga proses evakuasi memakan waktu. SAR gabungan pun menyiapkan skema evakuasi udara dengan menyiagakan 3 helikopter yakni Karakal milik TNI AU, heli Daupin milik Basarnas, serta helikopter Polda Sulsel. Pemirsa, tim SAR saat ini fokus memanfaatkan golden time untuk mencari korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Sudah 2 korban ditemukan di kedalaman 500 meter dari puncak gunung.
Inilah detik-detik tim SAR gabungan menemukan korban kedua jatuhnya pesawat IAT ATR 42500 yang tersangkut pohon di lereng curam Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban yang merupakan seorang perempuan mengenakan pakaian berwarna hitam ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Safi'i menyebut tim SAR saat ini memanfaatkan golden time, yakni 3 hari setelah kejadian. Kecepatan penemuan lokasi pesawat akan membantu proses upaya penyelamatan para korban. Fokus dari operasi yang kita laksanakan adalah pencarian terhadap korban. Saat ini kita terfokus dalam pemanfaatan golden time. Kita semuanya berharap bahwa operasi yang kita laksanakan bisa segera menemukan dan juga mengevakuasi korban, dan harapan kita dalam kondisi selamat. Di lapangan kita memang sudah menemukan beberapa tanda-tanda, kemudian bukti-bukti, dan ini sedang dalam proses kalau itu bagian dari pesawat kita dalam rangka kita kumpulkan, nanti kita akan serahkan kepada KNKT. Begitu juga korban yang sudah ditemukan juga nanti akan kita serah terimakan kepada DVI. Saat ini terdapat 1.200 personel SAR gabungan termasuk warga sekitar. Kabasarnas berharap dengan pengerahan pencarian melalui darat dan udara, korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Tim DVI Bidokes Polda Sulsel kembali melakukan pengambilan sampel DNA terhadap keluarga korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 3 keluarga korban yang datang ke posko antemortem yaitu keluarga Dwi Murdiono selaku teknisi pesawat, serta keluarga Esther dan keluarga Florencia yang keduanya merupakan pramugari pesawat ATR 42500. Tim DVI Bidokes Polda Sulsel mengambil sampel swab dan darah dari ketiga keluarga korban. Sampel DNA ini akan digunakan untuk mencocokkan data dan mempermudah proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. Hingga saat ini posko antemortem Bidokes Polda Sulsel belum menerima jenazah korban. Meski tim SAR disebut telah menemukan korban dan puing-puing pesawat ATR 42500 di atas Gunung Bulu Saraung. Dan untuk memperbarui update terkini pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 sudah terhubung dengan Firda Jumadi di Polda Sulawesi Selatan. Firda, apa yang bisa dibagi informasi terbaru dari sana? Mengambil semua sampel mulai dari DNA, data identitas dan data pendukung lainnya dari keluarga korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Pengambilan sampel ini atau semua terdapat oleh DVI Bidokes Polda Sulsel bersama tim kedokteran dan kesehatan Dokter Polri serta tim DVI di mana. Ya, pemirsa, Bupati Pati Sudewo tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo tiba di KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan guna mendalami keterikatannya dalam operasi senyap KPK. Usai diperiksa di Mapolres Kudus, Jawa Tengah, Bupati Pati Sudewo diterbangkan ke Jakarta. Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta Selasa pagi. Setibanya di bandara, Sudewo langsung mengarah ke mobil untuk menuju ke gedung KPK. Kepada wartawan, Sudewo mengatakan akan menyampaikan keterangan apa adanya kepada penyidik KPK.
Ia pun meminta warga Pati untuk tetap tenang dan fokus menangani banjir. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong, Pak ya? Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Oke. Setibanya di gedung KPK, Sudewo langsung masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. KPK dikabarkan tengah mendalami proses pengisian perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dari Tangerang, Banten, dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Pati, Jawa Tengah. Berikut pernyataan juru bicara KPK Budi Prasetyo. Yang masih akan kami sampaikan nanti ya terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini, terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan. Yang diamankan nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, terkait dengan peristiwanya, menyoal soal apa, itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Madiun Maidi tiba di Gedung Merah Putih KPK Senin malam setelah terjaring operasi tangkap tangan di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan 15 orang. Namun tiba di Jakarta pada Senin malam hanya Wali Kota Madiun dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thorik Megah, yang juga turut diamankan dalam operasi ini. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan aliran dana fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 kepala daerah, yaitu Wali Kota Madiun dan Bupati Pati. Untuk memperbarui informasinya, kita bergabung dengan Fatima Albar yang berada di gedung KPK. Fatima, bagaimana pemeriksaan kedua kepala daerah yang ditangkap KPK kemarin? Ya, Sita dan juga pemirsa, betul sekali memang KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT kepada 2 kepala daerah secara serentak, yaitu Bupati Madiun Maidi dan juga maksud kami Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Dan memang keduanya ini sudah berada di gedung KPK Merah Putih, di mana untuk Wali Kota Madiun Maidi sendiri tiba di gedung KPK Merah Putih tadi malam, dan untuk Bupati Pati Sudewo sendiri baru tiba tadi sekitar siang hari di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Memang keduanya ini ditangkap secara serentak pada tanggal 19 kemarin, dan keduanya memang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Dan memang untuk Wali Kota Madiun sendiri ini ditangkap terkait dugaan korupsi fee proyek dan dana CSR, di mana juga dalam OTT ini KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang berjumlah ratusan juta rupiah. Kemudian juga selain Wali Kota Madiun ini, KPK juga menangkap sejumlah orang, yaitu ada ASN dan juga pihak swasta. Ini artinya dalam OTT untuk Wali Kota Madiun ini yang sudah ditangkap ini perkiraan 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, dan yang sudah tiba di gedung KPK ini sekitar 9 orang dan dilanjutkan untuk proses pemeriksaan. Dan selain itu pemirsa, untuk Bupati Pati Sudewo sendiri memang untuk sudah tiba di gedung KPK ini sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia bagian Barat tadi, dan pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Barat, di mana yang diperiksa selain Bupati Sudewo ada 2 camat, juga 3 kepala desa dan 2 calon perangkat desa.
Dan sebelumnya juga Bupati Pati Sudewo ini sudah diperiksa KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah, di mana pemeriksaan di Polres Kudus Bupati Sudewo juga dibawa penyidik KPK di Semarang, kemudian juga dilanjutkan pemeriksaan lanjutan, kemudian baru diboyong ke Jakarta untuk diperiksa lanjutan. Hingga saat ini memang kami masih menunggu proses pemeriksaan antara dua kepala daerah sekaligus di Gedung Merah Putih KPK. Informasinya Sita, memang pada pukul 4.16.00 atau 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, pihak KPK akan mengeluarkan rilis memberikan pernyataan resmi mengenai update proses pemeriksaan terhadap dua kepala daerah sekaligus, yaitu Wali Kota Madiun dan juga Bupati Pati Sudewo. Jadi hingga saat ini kami masih menunggu hingga pukul 4 sore nanti dari KPK, penyidik KPK juga akan menyampaikan update terbaru dari proses pemeriksaan antara dua kepala daerah tersebut. Sementara itu, Sita. Pak Albar langsung dari Gedung KPK Jakarta, terima kasih. Pemirsa, PT Pupuk Indonesia Persero menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Utara, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. PT Pupuk Indonesia Persero juga mendukung program rehabilitasi lahan pertanian. Banjir yang terjadi sejak akhir November 2025 berdampak pada kehidupan warga dan sektor pertanian di wilayah tersebut. Menyikapi hal tersebut, Pupuk Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan dan dukungan pupuk dalam rangka rehabilitasi lahan pertanian secara bertahap. Pada 14 Januari 2026, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi menyerahkan bantuan berupa air bersih, paket sembako, serta rehabilitasi masjid terdampak banjir di Aceh Utara. Bantuan diterima langsung oleh Ismail Ajalil selaku Bupati Aceh Utara. Saya ingin menegaskan kebersamaan kami dengan masyarakat. Tidak mungkin ini selesai oleh satu pihak ya Pak Bupati. Tadi sudah sampaikan ada beberapa hal lagi yang menjadi perhatian kita. Nanti kita akan diskusikan lagi bantuan apa yang diperlukan, kita akan terus dukung. Selain itu, bantuan logistik juga disalurkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang diberikan secara simbolis pada kegiatan Kementan Peduli. Hingga pertengahan Januari 2026, total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 24 miliar rupiah. Saatnya kita rehabilitasi sawah, irigasi, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kami lihat laporan total kerusakan untuk daerah Aceh ini kurang lebih total ketiga kabupaten kurang lebih 100.000 hektar. Insya Allah kita kerjakan mulai yang ringan, sedang, baru terakhir yang berat. Berat hanya 5-10%. Kami selesaikan yang 90-95% agar saudara-saudara kita yang sawahnya kena dampak kita akan perbaiki. Tidak sampai di sini, Pupuk Indonesia juga mendukung rehabilitasi pertanian melalui program Kementan Peduli. Pada 16 Januari 2026, lebih dari 10 ton pupuk non-subsidi disalurkan untuk lahan pertanian terdampak banjir. Bantuan ini diharapkan mempercepat pemulihan pertanian, menjaga ketahanan pangan, serta membantu petani kembali berproduksi. Pupuk Indonesia menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan pasca bencana. Dari Aceh, tim TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan groundbreaking pintu masuk stasiun Harmoni MRT Jakarta fase 2A. Kabarnya usai jeda. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Komisi 9 DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Rapat membahas sejumlah hal strategis seputar program makan bergizi gratis (MBG) dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Anggota Komisi 9 DPR mengaku masih menemukan SPPG yang belum memenuhi standar sanitasi dan juga menu makanan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga awal Januari 2026 tercatat jumlah SPPG yang sudah beroperasi sebanyak 19.188 dengan 58,3 juta penerima manfaat. Sementara realisasi anggaran sudah mendekati 18 triliun rupiah. Tiga juta penerima manfaat dengan dana operasional harian hari ini itu sudah mencapai 855 miliar dan realisasi anggaran sampai hari ini itu sudah mendekati 18 triliun. Jadi 17,398 triliun itu. Kita beralih ke kabar lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan groundbreaking pintu masuk Stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2A. Pembangunan pintu masuk Stasiun Harmoni akan menjadi tahap penting dalam sistem transportasi massal modern di Jakarta. Nantinya pintu masuk Stasiun Harmoni akan dilengkapi dengan cooling tower dan ventilation tower. Stasiun Harmoni ini nantinya memiliki panjang 252 meter, lebar 18 meter dan kedalaman 17 meter dengan 2 lantai. Stasiun Harmoni MRT Jakarta secara resmi dimulai. Izin tahan dengan semen di atas. Harmoni ini akan menjadi ada entrance untuk MRT tetapi juga akan terkoneksi dengan Transjakarta. Maka dengan demikian sebagai pengetahuan kita bersama, sekarang ini MRT akan menyelesaikan sampai dengan tahun 2027 sampai dengan Monas. Dan Monas akan beroperasi sampai dengan 2027. Badan Gizi Nasional BGN akan menindak tegas dan menutup dapur MBG yang bermasalah atau melanggar ketentuan. Hal tersebut diungkapkan oleh Dadang Hendra Yuda, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Badan Gizi Nasional BGN saat melakukan pertemuan dengan mitra dan pemilik SPPG Se-Solo Raya di SPPG Wong Solo Group di Boyolali, Jawa Tengah. Pihak BGN juga telah menutup sejumlah dapur MBG atau SPPG yang bermasalah dan melanggar aturan. Dadang juga memastikan di bulan puasa semua penerima manfaat tetap akan mendapatkan MBG. Puasa tetap ya, tapi nanti bentuknya ini sebenarnya bukan wilayah saya ya. Ini bentuknya nanti apakah kering atau apa, nanti kita lihat lah ya. Teknisnya nanti ya. Diharapkan tetap ada pada saat mereka masuk ya. Yang bermasalah ini seperti apa? Kita tutup, kita evaluasi ya. Kita tutup, kita evaluasi kenapa kok bisa seperti itu ya. Dan yang paling penting sekarang kita persyaratkan mereka harus punya SLHS. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Di tengah agenda kunjungan kerja ke London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas melalui video conference untuk membahas perkembangan penertiban kawasan hutan nasional. Rapat diikuti sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta, diantaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara di London, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rapat terbatas berlangsung sekitar 2 jam dengan agenda pembahasan perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Senin kemarin. Sebelumnya, Gibran juga mengunjungi wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari respon pemerintah terhadap bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan Jawa Barat. Didampingi Wakil Bupati Karawang Maslani, Wapres Gibran mengunjungi 3 posko pengungsi korban banjir, yaitu Posko DTA Al Furqon, Posko Masjid Al Furqon, dan Posko Aula di Kelurahan Tanjung Pura. Wapres berdialog dengan para pengungsi, menyerap aspirasi dan kebutuhan mereka. Gibran menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, terutama layanan kesehatan bagi kelompok rentan, yaitu anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Wapres juga menginstruksikan agar kebutuhan pengungsi segera didata dan dipenuhi untuk mempercepat penanganan darurat sekaligus mendukung proses pemulihan. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengakibatkan meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Karawang, 4.304 kepala keluarga atau sekitar 14.000 jiwa terdampak banjir di 12 kecamatan. Sementara sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka juga mengunjungi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Gibran Raka Buming Raka di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon di Desa Sri Mukti, Tambun Utara, Bekasi, Senin siang disambut para korban banjir yang sebagian besar ibu rumah tangga dan anak-anak. Wapres juga menerima keluhan dari para pengungsi yang belum mendapatkan bantuan makanan di hari kedua bencana. Warga meminta pemerintah melakukan normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut dan membangun turap di sepanjang Kali Bekasi. Nanti setelah ini untuk makanan, kesehatan, obat-obatan nanti segera kita drop ya Pak ya. Segera 3 hari kedua ini harusnya udah nggak seperti ini. Terus ini tadi tanya masalah sungai itu nanti harus ada normalisasi. Tentunya nanti satu. Nanti tolong ya Bapak Ibu ya diprioritaskan dulu lansia, anak-anak, ibu hamil, difabel ini harus diprioritaskan dulu ya. Pastikan makan 3 kali sehari ada. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berjanji segera mengirimkan bantuan dan akan berkoordinasi untuk normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut dan melanjutkan proyek tanggul beton di sepanjang Kali Bekasi. Dari Karawang dan Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, menembus hutan dan tebing, prajurit TNI dari Kodam 14 Hasanuddin temukan 2 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Operasi pencarian dilaksanakan di medan pegunungan yang terjal, kawasan hutan lebat, serta dihadapkan pada kondisi cuaca yang tidak menentu. Pada hari pertama pencarian, Minggu 18 Januari 2026, prajurit Kodam 14 Hasanuddin yang tergabung dalam tim SAR gabungan dan masyarakat berhasil menemukan 1 korban berjenis kelamin laki-laki. Memasuki hari kedua pencarian, Senin 19 Januari 2026, tim SAR Kodam 14 Hasanuddin bersama tim SAR gabungan dan masyarakat kembali menemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan di kawasan Gunung Bulu Saraung. Ditemukannya korban kedua ini merupakan hasil penyisiran intensif di medan pegunungan yang terjal dan rawan. Tulis aja biar ringan anunya, gesekannya. Informasi selanjutnya, pemirsa, guna mempercepat upaya pemulihan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Benar Meriah Aceh telah membentuk Satgas Pendataan Dokumen Hilang. Warga korban banjir bandang dan tanah longsor yang kehilangan dokumen seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga diminta untuk segera melapor sehingga dapat dikeluarkan dokumen yang baru. Khusus untuk korban banjir tidak perlu mengurus surat keterangan kehilangan dari polisi atau pihak desa. Warga cukup melapor dan petugas akan langsung melakukan pencocokan dengan data yang sudah tersimpan.
Selain itu, warga yang menjadi korban banjir juga tidak dilakukan pemungutan biaya, sehingga warga tidak perlu takut untuk melapor kepada petugas yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Satgas ini berfokus kepada korban bencana, korban dan terimbas bencana seperti KTP dan KK. Tapi masyarakat terimbas kita tempat ke ruangan dan ini kita berikan kemudahan. Contoh misalkan KK hilang, itu tidak lagi membuat surat keterangan hilang atau rusak karena terbawa arus atau kita tertimbun. Itu tidak lagi kita minta surat keterangan dari kepala desa ataupun dari kepolisian, tapi langsung kita proses dengan melihat dokumen masyarakat tersebut, langsung kita ganti dengan yang baru. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden akan otomatis kehilangan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus mantan anggota Brimob Polda Aceh, Muhammad Rio, yang diduga bergabung dengan tentara bayaran Rusia secara diam-diam dan tanpa melapor ke perwakilan RI. Siapapun, mau anggota Brimob, mau warga negara orang biasa, kalau dia bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden, kewarganegaraannya otomatis hilang. Nah, clear ya? Otomatis sama Satria Kumbara, otomatis hilang. Kemarin kan Satria Kumbara sempat minta tolong untuk... Ya, tapi mau dia apa? Undang-undangnya begitu. Kalau dari pemerintahan desa ini? Ya, dia harus tetap ada jalannya, tapi harus lewat proses, dia harus bermohon lagi. Namanya naturalisasi biasa. Jadi kayak orang asing mau jadi warga negara Indonesia, dia harus begitu. Mengajukan dari awal. Informasi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sengketa karya jurnalistik tidak bisa langsung dipidana atau perdata. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik tidak dapat serta-merta diproses pidana atau perdata atas karya jurnalistiknya. MK mengingatkan sanksi pidana maupun perdata tidak boleh dijadikan instrumen dalam menyelesaikan sengketa pers. Sengketa pers yang muncul dari produk jurnalistik harus melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. MK juga menegaskan proses penyelesaian sengketa dari produk jurnalistik diselesaikan terlebih dahulu melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilai Dewan Pers. Bahwa tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya wajib mengedepankan mekanisme dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pers, termasuk berkenaan dengan gugatan, laporan, dan tuntutan hukum terhadap pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik tidak serta-merta dapat langsung diproses melalui tuntutan hukum pidana dan atau perdata, sehingga apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik dimaksud, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40/99 dengan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pers terkait dengan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memperkirakan potensi kerugian akibat banjir yang melanda sejumlah desa selama sepekan terakhir sekitar 533 miliar rupiah. Kerusakan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur milik pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat. Diketahui bencana banjir, longsor, serta cuaca ekstrim melanda Kabupaten Kudus sejak sepekan lalu. Berdasarkan data BPBD Kudus, banjir masih berdampak pada 38 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Jumlah pengungsi 2.211 jiwa yang tersebar di 14 tempat pengungsian.
Sementara tanah longsor tercatat di 135 lokasi tersebar di 14 desa, 3 kecamatan yang mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dan 34 rumah terdampak. Kerugian material kemarin dihitung hampir 389 miliar. Tapi kalau ditotal dengan infrastruktur yang milik provinsi maupun pusat kurang lebih 533 miliar. Kita ke Bekasi, pemirsa. Tanggul Sungai Citarum yang jebol kian parah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Selasa pagi. Akibatnya 2 desa di Kecamatan Muara Gembong terendam banjir setinggi 1 meter hingga 1,5 meter. Tanggul jebol yang hanya diperbaiki dengan karung berisi tanah serta penahan bambu oleh warga kian parah. Tidak kuat menahan debit air yang deras. Akibatnya desa Pantai Bakti dan Pantai Bahagia di Kecamatan Muara Gembong terendam banjir hingga 1,5 meter dan membuat lumpuh aktivitas warga. Banjir bahkan membuat rumah salah satu warga ambruk akibat derasnya aliran air. Warga pun berharap ada perhatian serius dari pemerintah setempat dalam perbaikan tanggul yang jebol. Sementara itu, banjir yang melanda wilayah Pekalongan, Jawa Tengah mulai berangsur surut. Hal ini dimanfaatkan oleh tim medis untuk melakukan pengobatan gratis kepada warga di pengungsian. Beginilah kondisi warga yang mengungsi di lokasi pengungsian Aula Kecamatan Pekalongan Barat yang berjumlah 450 orang. Setelah beberapa hari mengungsi, sejumlah warga mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Tim dari Rumah Sakit Junaidi kemudian melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis di lokasi pengungsian Aula Kecamatan Pekalongan Barat. Keluhan kesehatan warga masih didominasi oleh penyakit ringan hingga keluhan akibat faktor usia dan kelelahan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih, sampai jumpa.